Majalah Bobo, edisi 22 November 1986, bersama Jam. Halo Bo, di sini kawan-kawan yang beruntung, suratnya langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, ada nggak dulu masuk ke sini? Tulis di kolom komentar ya. Terowongan penyeludup. Ini adalah cerbung kelompok tangan hitam. Untuk tahu kisah lengkapnya, subscribe ya. Di channel ini ada kumpulan video-video Bobo edisi-edisi yang lain. Si Frankie tahu apa yang dilakukan oleh Kang Parjo dan kawan-kawannya. Ganti nomor mobilnya dengan nomor palsu. Begitu. Nah, mereka terus mengikuti. Akhirnya sampailah ke tempatnya. Nah, mereka melihat ada pistol disembunyikan. Coba lihat gambar ini baik-baik. Lihat di mana pistol itu disembunyikan. Jawabannya minggu depan. Halaman berikutnya. Ini tentang hewan jadi mata-mata. Ada Simon kucing, ada merpati pos, dan lainnya. Ada anjing air atau berang-berang. Ini berkisah juga tentang nyamuk si rakus. Lihat, serem ya. Doa yang dikabulkan. Ini zaman penjajahan Belanda. Ibu ini punya anak seorang pejuang yang terluka. Kalau besok patroli tentara Belanda mengecek rumahnya, bisa tertangkap nih anaknya. Maka ibu ini pun berdoa. Dia dapat ilham. Ia sumbat pembuangan air sehingga rumahnya banjir. Dan dia pura-pura gila. Dia pura-pura gila. Sehingga tentara Belanda tidak mau memasuki rumahnya. Anaknya pun selamat. Hebat ya idenya ya. Arena kecil dan tak disangka. Berisi kumpulan cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nah, ini Bona. Ini Rongrong. Mereka dimintai tolong oleh satu cacing. Bona dan Rongrong berniat membantunya. Nih, Bona kuburkan belalainya dalam pasir. Lalu ketika anak ini menggali, nah terkejutlah ia. Lihat cacing besar. Ensiklo Bobo. Di sini Bobo menjawab pertanyaan tentang sains. Ini lanjutannya. Halaman berikutnya lagi. Cici dan sekitar kita. Ini tentang emping. Tahu kan? Yang dari melinjo. Nah, ini gambarnya. Ini cara pembuatannya. Dari pengrajin emping. Guru kami, Pak Bakri. Di pause dan zoom ya, untuk lihat lebih jelas. Ini lanjutannya. Juwita dan Sisirik. Ini Juwita. Ini Sisirik. Juwita menyihir akuarium untuk anak ini. Dasar sirik. Dibikin tersandung nih anak. Bahaya ya. Lanjutannya. Nah, si sirik menyihir kepiting raksasa. Juwita nolong. Dibuat jadi kepiting robot yang baik dan menangkap si sirik.
Sial selalu kan yang membuat sirik. Di tengah ada rahasia Babet bagian kedua. Makanya subscribe ya untuk lihat ceritanya dengan lebih lengkap. Babet dipertemukan dengan pelukis yang juga dipaksa oleh Ibu Kur. Babet hanya merasa Susi yang baik padanya. Babet selalu termimpi tentang kuburan di halaman gereja. Pelukis itu sempat memberikan pensil dan kertas untuk Babet. Itu disimpan oleh Babet, mungkin suatu saat bisa berguna. Ibu Kur ngajak Babet ke satu rumah hartawati karya yang kaya. Di situ Ibu Kur memelas sehingga orang kaya ini mau membeli lukisan itu. Nah, sampai di rumah, Ibu Kur memberi tugas yang berat kepada para gadis-gadis di situ. Ia hanya mengajak 3, yaitu Nita, Susi, dan Babet untuk piknik. Nah, mereka bingung, kenapa piknik? Pasti ini akal Bu Kur. Lihat saja, ada satu gadis bernama Helena, gadis kaya, sedang berkuda. Susi didorong oleh si Nita yang jahat. Babet segera menolongnya. Untung mereka tidak apa. Ada satu dokter yang datang memeriksa Babet. Gadis ini karena merasa bersalah memberikan uang untuk Ibu Kur. Babet sedih, ia tetap teringat pada halaman gereja. Bersambung. Nah, ini cerpen tentang Pak Detono dan Bruno, anjingnya. Pak Detono ada aja akal untuk membuat anjingnya itu tidur dengan tenang. Kera yang cerdik. Ini kisah seorang yatim piatu bersama keranya yang cerdik. Di pause dan di zoom ya untuk lihat lebih jelas. Sahabat Bobo, coba tanya ke papa mama kawan-kawan, dulu masuk nggak di sini? Tulis di kolom komentar ya. Sayembara Bobo diminta isi TTS. Coret-coret, ada gambar, ada puisi, kiriman kawan-kawan semua. Untuk latihan di rumah, supaya tetap rajin belajar di rumah, jadi pandai. Cerita dari negeri dongeng. Nih, mereka mau masak sendiri nih, Nirmala dan Oki. Memasak tentu harus bersama yang sudah dewasa dan sudah ahli ya. Oki terjatuh saat membawa dirigen isi minyak. Ya isi air untuk memenuhinya lagi. Hasilnya, kompor Oki tidak bisa menyala. Untunglah Nirmala mau membagikan makanannya. Kisah penjual kayu dan tetangganya. Di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Ini lanjutannya. Makan dulu non. Ini sebuah cerpen mengingatkan kita supaya tidak iri hati. Ini lanjutannya. Kisah keluarga Bobo. Paman Gembul memarahi Bobo dan Upi karena merokok. Padahal itu bukan rokok betulan loh, rokok coklat.
Paman Gembul merampasnya. Nah, Bobo dan Upi memberitahu kepada bapak. Bapak pun datang dan jelaskan ke Paman Gembul, itu hanya rokok coklat, bukan betulan. Paman Gembul pun celananya jadi kotor akibat rokok coklat itu. Lucu ya? Nih, supaya kami para mainan semangat bercerita ke kawan-kawan, subscribe, like, komen dan share ya. Ingat, subscribe ya.